Ya, terima kasih Pak Teguh atas kesempatannya. kesempatannya. Ya, silakan. Mau infonya terkait saham TSPC ini Pak. Saya lihat secara fundamental perusahaan ini bagus ya, utangnya juga kecil, kemudian labanya di tahun ini itu kalau secara jumlah itu ya, kalau saya pelajari Pak itu udah tertinggi lah rekor ya dibandingkan tahun apa namanya tahun 2013 kalau nggak salah itu rekor Hmm. sebelumnya. Nah, sahamnya turun karena pendapatannya turun. Nah, tahun ini yang mana bakalan kalau diestimasikan lagi itu juga bakalan record gitu pendapatannya naik tinggi lagi labanya gitu kan. Nah, cuma sahamnya sampai sejauh ini masih belum kemana-mana gitu Pak. Meskipun valuasinya sebetulnya juga masih ini ya, masih rendah ya PBB 1 dan pair-nya juga sebenarnya rendah kalau pair-nya, cuma PBB-nya masih 1. Nah, ini menurut pendapat Pak Teguh, outlook sampai akhir tahun tuh gimana tuh Pak untuk saham TPC? Karena saya terus terang saya punya sahamnya dalam artian apakah saya cut loss kemudian apa saya pindah ke saham yang Tar lain dulu. gitu. Ya, Harga belinya 1.532. iya Sekarang betul Mas. 1.430. Ya memang turun tapi nggak banyak turunnya. Berapa persen, Pak? 6% lah Pak. Iya, oke terus. Nah. Nah, itu mohon pendapat Pak Teguh terkait gimana ya sampai akhir tentu maksudnya apakah karena sahamnya kan kalau dari historis selama berapa tahun terakhir itu kan masih datar aja tuh Pak. Maksudnya Oke. dibandingkan ini mending saya jual apakah saya alihkan ke saham yang lain gitu Pak Teguh. Ya, oke saya jawab ya. Nah, Makasih Pak. tapi Ya. sebelum kita ke TSPC-nya, saya coba rangkum dulu nih kesimpulan dari kita melakukan webinar di hari Sabtu tanggal 25 September ini. Dari semua pertanyaan yang diajukan ya, cuma ada satu pertanyaan yang bahasanya itu profit. Adaro. Adaro breakout 500. Jadi apakah kita bisa beli lagi sahamnya lalu naik lebih tinggi. Yang lain-lain ceritanya nyangkut semua, ya nggak? Harta, INKP, Inci, sekarang TSPC, Baja juga nggak tahu itu apa nyangkut atau nggak. Unilever. Kenapa Pak? Kenapa setiap saham ceritanya beda-beda tapi kok intinya sama gitu, nyangkut? Kenapa? Iya saya gini Pak. Kondisi pasarnya betul. Percaya sama saya, nanti nih akhir tahun nih, kita bikin webinar lagi kayak gini, ceritanya udah beda. Pertanyaannya itu bukan, ini kok saham saya kagak naik-naik, kenapa? Pas melainkan, ini udah naik, tapi profit takingnya di harga berapa ya? Padahal tiap saham ceritanya beda-beda juga. Kenapa? Karena ketika itu mungkin IHSG-nya udah naik, kondisi pasar sudah lebih baik, semua saham naik, semua orang profit. Tapi mau itu nyangkut, mau itu profit, ya pertanyaannya sama tetap. Kalau lagi nyangkut, apakah ini cut loss atau tidak? Kalau lagi profit, apakah ini profit taking atau di hold? Iya kan? Sama kan seperti itu. Nah, jadi sekarang kita ke TSPC-nya, Pak. Nah, tapi intinya gitu, Pak. Jadi intinya sebenarnya kalau dibilang apakah TSPC ini jelek, ya sama jawabannya dengan saya ketika menjelaskan INKP, ketika saya menjelaskan saham-saham yang lain yang sekarang lagi pada turun nih, bukan perusahaannya yang jelek, bukan perusahaannya yang bermasalah, tidak. Tapi kondisi pasarnya lebih karena kondisi pasarnya karena sekarang masih ada PPKM segala macam karena sekarang masih bulan September karena sekarang nanti bulan depan juga masih bulan Oktober. Mudah-mudahan akhir tahun nanti ceritanya udah berbeda. Apapun saham yang dipegang kecuali kalau memang jelek banget. Tapi TSPC ini enggak, dia bagus. Dia seperti yang Pak Alfon sampaikan, labanya naik, ya kan? ROE-nya juga sudah lebih baik, valuasinya juga PBV-nya satu kali ya Pak sekarang Pak? Atau berapa? Satu Pak, cuma pair-nya yang rendah, yang di bawah 10 lah, pair 8 kalau nggak salah Pak. Ya, untuk ukuran farmasi ya murah segitu. Coba lihat Pak, apa Iya, namanya Kimia saham-saham Farma. yang lain, Kalbe Farma segala macam, itu masih murah. Cuman balik lagi TSPC ini nggak ada yang pom-pom gitu. Sahamnya tuh kalau misalnya ada cerita vaksin segala macam, yang naik itu kan farmasi BUMN. Iya, iya. Ya kan? Sedangkan dia TSPC ini kan swasta dan dia itu tidak murni farmasi. Tapi dia ada consumer goods juga. Dia jual kayak apa itu? Susu Pak, susu, iya. Ada Ya, susu juga. kosmetik. Kosmetik kan bukan farmasi, beda lagi ya. Jadi kurang nyambung lah. Kalau misalnya orang cerita-cerita vaksin apa disambungin ke TSPC itu kayak nggak nyambung gitu loh. Nah jadi makanya sahamnya nggak kemana-mana. Nah sekarang dia turun tuh lebih ke cooling down aja ya karena kondisi pasarnya satu dan kedua eh, nggak ada yang ngomongin dan ketiga nggak liquid kan. Orang juga malas Iya. belinya. Saya sendiri pun mau beli tuh agak malas gitu. Susah gitu nyicilnya gitu. Nah,
Tapi kalau sampai akhir tahun, meskipun sekali lagi ya, karena masalahnya tetap di sahamnya kurang liquid dan gini loh, memang secara valuasi kalau misalnya perbandingannya saham farmasi, dia itu udah murah. Tapi kalau perbandingannya saham-saham secara umum, tidak hanya farmasi saja, ya PBV satu kali ya jelas kurang menarik dibanding misalnya INKP tadi yang PBV-nya 0,6. Dengan kata lain, kalaupun nanti TSPC naik, mungkin kenaikannya tidak akan setinggi saham-saham lain yang PBV-nya lebih rendah. Gitu. Dan apa namanya, jadi kalau misalnya Bapak pegang sih, hold saja lah. Cuman kalau nanti memang bisa keluar di harga 1.500-an sekian, jual. Perkiraan saya, meskipun memang kinerja TSPC ini cukup bagus, tapi kan nggak sebagus Unilever jauh ya. Iya. Unilever itu meskipun labanya turun, tapi ROE-nya masih tinggi banget loh itu. Iya. Gitu. Nah, dan apakah tahun depan akan lebih baik? Ya kayaknya nggak juga, karena TSPC ini bukan nggak konsisten, nggak jelas gitu. Apakah farmasi, apakah consumer good umum, barang-barang kebutuhan sehari-hari. Kalau yang lain kan farmasi saja, tapi kalau misalnya jualan sabun ya jualan sabun saja gitu. Agak nggak jelas dia itu seperti apa. Tapi kalau di harga 1.500 itu masih oke lah. Kalau misalnya dia bisa naik sampai 1.600, 1.700 ya bisa lah profit taking. Tapi kalau sekarang lagi nyangkut, ya jangan cut loss. Barangnya bagus kok, nggak ada masalah. Hold saja. Kurang lebih seperti itu Pak Alvan. Cukup? Oke, siap. Makasih Pak. Ya. Ya. Dan saya serius ya, teman-teman boleh dicatat. Mungkin nanti akhir tahun kita akan webinar lagi, pertanyaannya berubah semua. Kapan kita profit taking gitu? Mudah-mudahan sih. Tapi untuk saat ini memang pertanyaannya, ini nyangkut, ini kenapa nggak naik-naik? Sabar. Memang begitu di pasar saham itu. Oke? Lanjut ya. Ya, makasih Pak Teguh ya.